Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba untuk share logic yang benar gitu ya untuk pelatihan Automation Academy tanggal 9 sampai 12 Juni 2025 lalu. Jadi saya akan coba bahas satu-satu mulai dari poin 1 sampai 6 gitu ya. Nah, poin 1 itu yaitu adalah SDV 99 SDV 001 bisa dibuka secara manual, bisa ditutup secara manual, dan bisa tertutup otomatis jika 99 LT 002 menyentuh low-low. Nah, sebelum melakukan programming SDV-nya, maka kita perlu untuk membuat program analognya seperti itu. Analognya itu adalah 99 LT 002. Jadi untuk memprogram analognya, kita bisa membuat melakukan fungsi scale ini gitu ya. Input datanya misalkan kita buat di A1. Nah, A1 kemudian input minimumnya adalah 0, kemudian input maksimumnya adalah 1023. Scale minimumnya karena ini level, maka levelnya itu harus 0 sampai 100% gitu ya. Kemudian offsetnya kita buat 0. Nah, kemudian hasilnya kita masukkan ke I1 aja. Nah, ini adalah scaling untuk 99 LT002 gitu. Nah, misalnya seperti itu. 99 LT002. Nah, nomor satu itu, pertanyaan nomor satu itu adalah 99, atau bukan pertanyaan ya, yang diminta di nomor satu itu adalah 99 SDV01 bisa dibuka secara manual, bisa ditutup secara manual, dan bisa tertutup otomatis jika 99 LT02 menyentuh low-low. Nah, kalau dilihat di soalnya, low-low itu ada di 15% seperti itu. Jadi kita harus membuat fungsi komparator low-low-nya di 9, di 15%. Mungkin kita bisa pakai less equal gitu ya. Dari sumber A-nya itu adalah I1, sumber B-nya kita bisa langsung tuliskan 15 gitu aja. Nah, outputnya kita bisa menggunakan output binary, misalnya output binary B1. Nah, kemudian B1 itu adalah 99 LT 02 low low, misalnya seperti itu. Kita buat seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah, baru kita membuat logic start stop-nya atau open close-nya itu ya. Berarti kita bisa klik kanan, bikin rang baru, kemudian kita bisa membuat logic latching biasa gitu ya. Misalnya bisa beri branch, kemudian di bawahnya juga saya kasih branch. Nah, ini misalnya 99 SDV 001. 99 SDV 001 gitu ya. Kemudian dia bisa trigger dari manual dan auto. Misalnya manualnya tuh saya pakai switch S1 gitu ya. S1 itu misalnya saya buat open SDV 01. Kemudian S2-nya saya buat close SDV 1. Saya bisa membuat seperti ini. Jadi ini untuk open dan close secara manual. Kemudian ini adalah untuk fungsi latching-nya gitu ya. Misalnya latching-nya saya taruh di R1. Kemudian saya buat lagi eh, branch lagi seperti itu. Nah, seperti ini.
untuk ini, untuk trigger ininya B1 ini. Jadi saya bisa ke B1, kemudian mas, me- meletakkan di sini. Jadi R199STV01 ini dia akan nyala dan mati, bisa secara manual dari S1 dan S2, atau dari level ini, dari level low-low-nya. Seperti itu. Itu adalah yang untuk nomor satu gitu ya. 99 SDV bisa dibuka secara manual, bisa ditutup secara manual, dan bisa tertutup otomatis jika 99 LT02 menyentuh LLO. Sorry, berarti untuk tertutup otomatis dia bukan ada di sini gitu ya. Tertutup itu adalah 0, berarti ini saya taruh di sini. B1. Seperti itu. Mungkin saya buat lagi aja gitu ya, biar nggak bingung. Jadi saya masukkan lagi logiknya. Jadi ada S1, S2, kemudian yang tadi, kemudian ini saya taruh branch di sini. Ini misalnya S1, kemudian ini S2 untuk close, kemudian binary-nya. Nah, ini adalah untuk close otomatisnya gitu ya. Ini terus relay satu, kemudian ini saya beri pengunci dari R1. Nah, seperti ini. Dia bisa dibuka secara manual, bisa ditutup secara manual, dan kalau level B1-nya kena low, dia harus off, berarti ini bisa kita ubah jadi NC. Karena kalau karakteristiknya si less equal ini kan kalau dia kurang dari sama dengan 15, maka B1-nya itu aktif. Nah, kalau aktif, kita harus memutus line yang ada di sini gitu ya. Nah, sekarang kita coba simulasikan satu dulu gitu ya. Kita simulasi satu-satu. Misalnya sekarang A1 ada di sini. Nah, ini yang S2 ini saya buat NO karena aktualnya itu tombol yang ada di industri itu NC gitu. Jadi S2-nya tuh saya aktifkan dulu seperti ini. Jadi ini bisa saya nyalakan secara manual, saya matikan secara manual juga. Kemudian bisa saya nyalakan otomatis, walaupun ini kan pakai button, jadi saya lepas lagi gitu, dia masih nyala dan dia bisa tertutup secara otomatis kalau level B1, level LT02 low aktif gitu. Nah, sekarang ini masih 55, kalau saya turunkan ke 15 atau di bawah 15, nah dia mati seperti ini. Nah, ini adalah soal yang nomor satu gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, mungkin kita simpan dulu aja yang ini. Jawaban final test oleh Feby. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua itu MOV 99 MOV 01 bisa dibuka manual dan ditutup manual, bisa terbuka otomatis jika 99 LT01 mencapai high high, bisa tertutup otomatis jika 99 LT01 menyentuh low low gitu. Berarti kita buat dulu gitu 99 LT001-nya itu analog atau fungsi analognya itu kita buat dulu. Misalnya kita buat di sini gitu ya. Scale kalkulasi. Nah, ini misalnya input datanya mungkin saya pakai A2, input minimumnya seperti yang sudah kita pelajarin 0 sampai 1023, scale minimumnya 0 sampai 100 karena level gitu ya. Offsetnya 0, kemudian hasilnya kita taruh di I2 saja.
Nah, kalau sudah, ini bisa kita kasih keterangan. Hmm, yang jawaban poin 2 gitu ya. Yang ini tadi jawaban poin 1. Nah, yang ini tadi scale yang nomor 2, sorry, jawaban poin 2 yang scale yang 99, LT001, yang tadi 99 LT002. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan fungsi komparasinya. Misalnya banding greater untuk yang high, kemudian less equal untuk yang low. Outputnya saya tuliskan aja di sini. Misalnya outputnya saya taruh di binary LT01 high high, kemudian B3 saya buat LT001 low low. Nah, ini yang high high saya taruh sini, yang low low saya taruh sini. Kemudian sumbernya adalah di I2. Jadi yang ininya adalah di I2. Kemudian sumber B-nya, kalau Bapak dan Ibu lihat di soalnya itu high-high-nya untuk 99 LT001 itu ada di 90%. 90%. Kemudian low-low-nya itu ada di 20%. Berarti ini harus saya kasih 20%. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk fungsi analognya gitu ya. Nah, kita lihat lagi gitu soalnya. Dia bisa dibuka dan ditutup secara manual dan bisa terbuka otomatis jika LT001 mencapai high high, bisa tertutup otomatis jika LT001 menyentuh low low. Jadi dengan cara yang sama gitu, kita bisa membuat logic sederhana seperti ini gitu ya. Misalnya ini adalah untuk on off-nya. Misalnya ini adalah switch, mungkin switch 3 saya tuliskan open MOV 001 gitu ya. Kemudian S4 saya tuliskan close MOV 001. Bisa saya tuliskan di sini, kemudian saya berikan satu fungsi lagi untuk close MOV 001. Kemudian di sini saya beri branch. Di sini juga saya beri branch. Ini adalah misalnya 99 MOV 001 gitu ya. Saya tuliskan di sini. Berarti kita buat pengunci di sini seperti itu. Nah, ini adalah yang fungsi manualnya gitu kan. Jadi bisa start atau mungkin open, close, dan ini adalah latching-nya. Nah, kemudian di sini kalau untuk versi yang otomatisnya, di soal itu kan eh, terbuka otomatis jika LT001 mencapai high high gitu ya. Artinya di sini perlu ada perintah lagi itu di sini. Nah, di sini perlu ada perintah lagi. Kalau dia high high, berarti di B2, dia akan otomatis open gitu ya. Kemudian ketika dia low low, dia harus close. Berarti low low-nya harus saya taruh di sini. Jangan lupa ini dibuat menjadi normally close karena karakternya ini ketika aktif adalah 1 gitu. Jadi harus dibalik. Nah, sekarang kita coba seperti ini dulu. Kita simulasikan ya. Nah, ini yang A2. Misalkan kondisi normal seperti ini ya. S3, S4, saya normalkan dulu tombolnya. Hmm, Kemudian S3 bisa saya nyalakan manual, walaupun S3 ini lepas lagi karena dia berupa button gitu ya, bukan switch. Dia tetap masih akan menyala sampai S4-nya
saya lepas gitu ya. Atau ketika otomatis misalkan A2 ini LT01 nilainya lebih dari 90, dia akan nyala otomatis. Nah, dia nyala otomatis. Dan kalau nilainya di antara itu, dia masih tetap nyala. Misalkan nilainya tuh ada di 64% gitu ya, dia masih tetap nyala sampai dia mati sampai ketika nilainya kurang dari 20%. Dia baru auto off gitu ya, atau auto close gitu. Nah, ketika levelnya naik lagi, ya dia masih close sampai kena high high lagi seperti itu. Oke, ini adalah soal yang nomor 2 gitu ya. Nah, sekarang soal yang nomor 3 yaitu terkait pompa. Pompa 99 PMP01 bisa di-run manual, bisa di-stop manual, bisa running otomatis jika 99 LT01 mencapai high-high, bisa stop otomatis jika 99 LT01 menyentuh low-low. Seperti itu. Nah, ini programnya sama Bapak dan Ibu dengan dengan jawaban yang nomor 2 ini ya. Programnya itu sama. Kita bisa memanfaatkan 99 LT01 ini gitu. Nah, sekarang kita buat rang baru, kita kasih keterangan gitu ya. Jawaban poin 3. Ya, kita bisa membuat logik seperti ini juga gitu. Misalnya untuk yang switch kita pakai saya pakai S5 dan S6 gitu ya. Misalnya S5 itu saya buat run pompa. S6 itu saya buat stop pompa. Kemudian saya membuat logik yang sama gitu ya. Kemudian ini saya tulis, oh sorry, run pompa. Kemudian ini stop pompa gitu ya. Kemudian pompanya sendiri saya pakai R3 misalnya, 99 PMP 01. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya saya bikin branch untuk fungsi latching gitu. Jadi seperti yang eh, sebelumnya juga perlu ada fungsi latching gitu. Kalau di industri biasanya nggak akan pakai saklar seperti ini, tapi pakai button, pakai push button. Nah, etikanya bisa kita tuliskan di sini gitu ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini bisa di start dan di stop secara manual. Nah, sekarang ketika level high-high dan low-low-nya aktif, dia akan mempengaruhi PAM 001 ini. Jadi ketika high-high dia akan auto run, kalau berdasarkan soal gitu ya. Ketika high-high dia akan run otomatis dan stop otomatis kalau low-low. Jadi kita bisa menambahkan program yang sama sebenarnya dengan yang di rang 6 ini. Kita bisa memberikan ini, kita juga bisa memberikan ini, B2 dan B3. Jangan lupa ini dibuat jadi normally close, B2, kemudian ini B3. Nah, ini bisa run dan stop secara manual. Ini adalah jawaban poin 3. Tapi di nomor 3 ini, kalau kita lanjut ke soal yang nomor 4, pompa 99 PAM 01 hanya bisa run jika MOV 01 dan SDV 01 dalam kondisi open. Berarti ada syaratnya di situ. Syaratnya dua valve ini dia harus harus open gitu, yang MOV dan SDV. Nah, berarti di sini harus kita tambahkan lagi syarat dua dua fungsi seperti ini. Isinya itu adalah SDV, SDV dan MOV. Nah, artinya kalau SDV dan MOV-nya nggak apa belum open, maka pompa ini nggak akan bisa running gitu. Karena itu untuk fungsi safety gitu ya. Ini adalah jawaban poin 3 dan 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba simulasikan aja. Misalnya SDV ini belum on,
atau belum open dan MOV belum open gitu ya. Ketika S5, S6, S6 saya normalkan dulu. Ketika S5 saya aktifkan, nah outputnya nggak akan nyala karena ada interlock SDV01 dan MOV01. Nah, tapi kalau dua-duanya ini aktif, misalnya yang ini saya aktifkan SDV01, misalnya saya aktifkan gitu ya. Oh, dia masih low-low. Saya naikkan aja biar nggak low-low. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian MOV001 juga saya aktifkan. Misalnya saya aktifkan secara manual. Nah, maka ketika pompa saya nyalakan secara manual, maka dia akan bisa running. Karena dua valve-nya yang SDV dan MOV sudah open. Kalau dimatikan ya kita bisa mematikan secara normal gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau LT01-nya itu high misalnya, dia akan auto run juga gitu. Atau kalau LT01-nya low, dia juga akan auto stop. Misalnya LT01 low, ada di sini kan. Kalau misalkan saya buat low, nah dia akan stop. LT01-nya low. Dan kalau dia kondisi normal lagi, dia nggak akan bisa running sampai MOV001 ini diaktifkan dahulu gitu ya. Diaktifkan manual, misalnya diaktifkan manual seperti ini. Kemudian saya aktifkan ini, nah dia baru bisa running seperti itu. Ini adalah jawaban poin 3 dan 4. Nah, sekarang jawaban nomor 5. Jika dalam kondisi run, tiba-tiba MOV01 dan SDV01 tertutup atau close, maka pompa harus stop. Nah, itu yang barusan kita simulasikan tadi gitu ya. Misalnya seperti ini, kemudian MOV001 saya stop, maka pompa ini juga akan stop. Demikian juga kalau misalkan SDV001 saya stop ya, saya nyalakan dulu. Ini masih aktif. Kalau SDV001 saya stop, saya kembalikan lagi karena button gitu ya. Kita lihat yang pompa bawah juga akan stop. Sampai semuanya dinyalakan lagi secara manual ataupun secara otomatis lewat level 99 LT001 atau 002 itu. Nah, kemudian soal nomor 6, data status pompa 99 PMP001 dan SDV01 dan MOV01 harus dapat dibaca oleh mod SIM gitu. Ya, berarti kita tinggal, oh ini saya tambah dulu. 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita selanjutnya membuat fungsi untuk mod SIM-nya gitu ya. Nah, untuk Modbus kita bisa pakai MF5 atau force single coil gitu. Jadi slave-nya disesuaikan aja. Kemudian baud rate-nya kemarin yang kita coba bisa bekerja itu di 57600, bisa bekerja dengan maksimal gitu ya. Di 57600, kirim ke data 0, dari data mana? Dari data R1. Nah, ini untuk yang SDV gitu ya. SDV001. Kita kemudian buat lagi, misalnya MF5 dan MF6 gitu ya. Sorry, MF5 untuk data ketiga gitu. Nah, ini juga sama. Kita pakai yang 57600. Kemudian ini data R2. R2 itu adalah yang MOV. Nah, kita kasih keterangan aja biar nggak bingung. V001. Kemudian yang ketiga juga sama. Ini kita pakai 57600. Kirim ke offsetnya. Oh ya, ini offsetnya kita buat offset 1 gitu ya. Atau address 1.
Jadi yang SDV01 kita kirim ke address 0, eh, kemudian yang MOV01 kita kirim ke address 1, kemudian MOV atau yang PAM itu kita kirim ke address 2. Data mana? Data R3 itu PAM. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi soalnya kita bisa memakai 10 rang. Kemudian yang penting ini harus ada nih. Fungsi scalingnya harus ada. Jadi nggak boleh langsung pakai apa namanya eh, komparator ataupun langsung berupa digital gitu ya. Dari LL pakai binary langsung low-nya atau high-nya. Nah, itu tidak diperkenankan karena kalau secara industrial supaya aplikatif bisa diaplikasikan di industri itu harus komplit gitu, mulai dari fungsi analog processingnya, komparatornya, kemudian logiknya seperti itu. Nah, ini adalah secara sederhana gitu ya. Kadang kalau misalnya saya memprogram beneran untuk skala industri, maka biasanya ini saya mapping. Jadi tidak ada R3 ini muncul berkali-kali di sini itu nggak ada. Jadi yang muncul berkali-kali itu adalah memorinya atau binary-nya gitu kalau di Auxil ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu semua, jawaban soal Final Test Automation Academy tanggal 9 sampai 12 Juni 2025 yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.